Kesibukan working mother pada masyarakat urban yang padat kerjaan sangat menyulitkan mereka meluangkan waktu memasak untuk keluarganya. Dalam Journal of Nutrition Education and Behavior, disebutkan bahwa wanita yang berumah tangga tapi memilih bekerja cenderung tidak bisa menyediakan makanan yang sehat untuk keluarganya. Mereka lebih memilih makanan yang instan meskipun gizinya kurang. Makanan rumah merupakan salah satu faktor penting dalam pola makan sehat. Untuk itulah jasa catering rumahan hadir sebagai solusi para working mother yang sibuk bekerja namun tetap mau memberikan makanan sehat dan bergizi. Saya kerja berangkat pagi, pulang malam, kemudian sampai di rumah saya tidak mungkin harus memasak, harus mempersiapkan makanan, sehingga menurut saya lebih baik ke rantangan. Pekerjaan working mother dari pagi sampai malam menghalangi mereka untuk memasak. Ditambah lagi dengan rasa lelah seharian bekerja, sehingga peranan jasa catering sangat besar. Buat saya sih sangat membantu ya catering itu, karena saya pekerja, saya ibu rumah tangga juga, tetapi saya tidak punya waktu di hari-hari kerja untuk mempersiapkan makanan bagi keluarga. Dari segi rasa, kebersihan, dan harga menjadi pertimbangan para ibu untuk memberikan makanan yang terbaik bagi keluarganya melalui jasa catering. Ketika saya memilih catering untuk keluarga saya, maka yang saya lihat pertama adalah harga, ya. Karena saya sudah punya budget berapa banyak satu hari per hari yang harus saya keluarkan untuk kebutuhan makan minum di rumah saya, sehingga saya akan melihat harga, kemudian juga saya akan melihat rasa, terutama hygiene-nya makanan tersebut atau cara mengolahnya, sehingga itu menjadi faktor-faktor yang sangat menentukan, selain tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, karena itu akan berpengaruh kepada harga dan juga kepada sehatnya makanan kalau misalnya packingnya tidak bagus. Salah satu catering rumahan yang terkenal di kalangan working mother Cibubur adalah Ika Catering. Mulai membuka bisnis kuliner ini sejak tahun 2010, Ika Catering sudah menjadi salah satu jasa catering yang dipercaya enak, bergizi, serta terjangkau. Berawal karena kejenuhan tidak ada kegiatan, Ibu Ika tertarik menjadi seorang foodpreneur. Memasak yang sudah menjadi hobi membuat beliau memberanikan diri membuka usaha catering rumahan. Awal mulanya karena tante nggak ada kegiatan, berhenti kerja. Terus sebenarnya sih nggak iseng-iseng, niatnya memang mau usaha. Di sini nggak ada makanan, masih perumahan baru. Tante buka, itu pun masih 1-2. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Mulai awalnya dari tahun 2010. Nah, tante tuh emang hobi masak. Tante hobi aja tuh. Apalagi tante ikut-ikut kayak webinar kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh kayak seminar entrepreneur, ada enak juga ya ternyata usaha tuh. Setelah dijalanin ya memang lebih enak usaha dibandingin menurut tante ya. 10 tahun lalu saat membuka usaha catering ini, konsumennya hanya 3 keluarga yang berada di sekitar rumah beliau. Kini dari kekuatan status WhatsApp dan Facebook, dari mulut ke mulut pengantaran Ika Catering sudah masuk ke wilayah 6 kompleks perumahan di Cibubur. Di masa pandemi ini, Ika Catering masih harus mengantarkan 75 rantang tiap hari Senin sampai Jumat. Mulai pukul 7 pagi, Ibu Ika dibantu 1 orang pegawai memasak 3 menu untuk sekitar 200 porsi. Dikarenakan adanya pengurangan armada di masa pandemi ini, pengantaran rantang hanya dilakukan oleh 1 orang kurir dan dibagi ke dalam 3 sesi pukul 10, pukul 11, dan pukul 12.30.
Porsi rantangan dibuat sekaligus untuk makan siang dan malam, berkisar dari harga Rp35.000 sampai Rp120.000, tergantung dari jumlah porsi yang dipesan. Selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan menjadi prioritas Ika Catering. Menerima pujian maupun keluhan sudah jadi hal biasa bagi Ibu Ika. Selama 11 tahun berbisnis, suka dan duka telah beliau alami. Misalnya harus berhadapan dengan selera banyak orang yang berbeda-beda. Ada yang merasa sudah pas, ada juga yang merasa kurang atau berlebihan. Tante merasa banyak sukanya dibandingin dukanya. Karena kalau kerja dengan suka tuh insya Allah lancar. Sukanya pertama Tante banyak dikenal, Tante di jalan gini, ini bisa ya gitu. Kalau dukanya kayaknya sedikit ya, ada paling kayak gini, ada hujan. Ya itu mah sebenarnya teknik ya. Yang jelas sih banyak sukanya. Dalam menanggapi keluhan konsumen, Bu Ika berusaha tetap santai dan mengambilnya sebagai pelajaran. Awali dengan kata maaf. Tante selalu minta maaf dulu, karena semua selera customer kan beda-beda. Tante bilang maaf kalau memang gitu kan, kalau memang harus ada perbaikan kami perbaiki. Gitu. Berusaha untuk lebih baik aja, menanggapi konsumennya dengan baik, dengan santai, dari hati gitu aja. Kendala-kendala yang dihadapi tidak dijadikan sebagai hambatan, tetapi dijadikan sebagai pelajaran dan masukan untuk keberlangsungan bisnis ke depannya. Bisnis catering yang tumbuh subur seiring permintaan masyarakat, tak terelakkan munculnya persaingan antar bisnis. Namun jika konsumen sudah merasa nyaman dan menaruh kepercayaan, maka bisnis dijamin bisa bertahan. Tante punya prinsip berjualan itu dari hati, kan ada from bottom your heart, atau gimana caranya berjualan tanpa seperti orang berjualan. Kan kalau teknik marketing ini loh, manajemen marketing nih, tek kita pasarin ke sini atau harus begini menarik orang. Enggak, Tante mah ini aja mengalir, cuman memberi ini kepuasan aja sama pelanggan. Tante berusaha konsisten dalam hal rasa, terus jujur dalam hal bahan baku, macam-macamnya. Berusaha untuk konsisten aja, berusaha untuk kasih yang terbaik aja. Harapan beliau ke depannya adalah Ika Catering tetap dapat bersaing di dunia kuliner rantangan dan semakin dipercaya banyak keluarga. Bisnis catering harus pintar-pintar berinovasi dan memahami selera. Bisnis catering rumahan dianggap menarik bagi para ibu rumah tangga. Bagi mereka, memasak sudah jadi hal biasa, dan dari situ dapat meraup pundi-pundi rupiah. Ibu Ika pun menitipkan pesan bagi yang ingin memulai usaha jasa. Sabar, fokus. Sabar itu kunci yang paling utama. Satu, customer komplain harus ditanggapi dengan sabar. Baru dikasih komplain sedikit, udah down, nggak mau usaha lagi. Itu kunci sabar. Fokus sama apa lagi ya? Ya udah itu kalau Tante bilang sih kuncinya sabar, fokus. Usaha itu nggak bisa kemana-mana. Usaha itu harus fokus. Jatuh sekali bangun, jatuh jangan terus mundur. Nah itu. Setiap bisnis memang dibuat dari kecil. Namun jika kita tidak putus asa dan mau belajar mengelola dengan baik, bukan tidak mungkin bisnis kita akan berbuah manis.